是我们进入太空的第一站，为什么选在火星呢？从没有过外星人入侵地球。你的怪兽驯服后，地球2亿年的恐龙，这是一件事。扫描完毕。占领这里。Halo gengs, gimana kabarnya? Bang Panjul doakan agar kondisi wifi para tetangga kalian masih pada aman, agar kalian semua bisa terus menonton alur cerita Donghua, tanpa harus repot beli kuota. Dan pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit membahas spoiler atau bocoran alur cerita Swallow Let's Start, part 182. Yang tentunya, pembahasan ini diambil dari versi novel, yang sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, karena gambarnya sendiri, diambil dari potongan-potongan video episode yang sudah rilis. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe aja, biar nggak ketinggalan cerita menarik dari Donghua lainnya. Kisah diawali dengan menceritakan pembahasan dari episode sebelumnya, saat kelompok Luo Feng dan anggota pasukan Gunung Tiga Kapak yang sedang dalam perjalanan ke pintu keluar dunia petir, tiba-tiba mendapat serangan yang menewaskan ribuan prajurit tingkat bintang, serta 11 kapten utama dari Gunung Tiga Kapak, yang 2 diantaranya telah berhasil menerobos ke tingkat semesta. Untungnya saat itu, Luo Feng memiliki armor kontak awan yang menyelamatkannya dari serangan meriam laser, yang langsung ditargetkan pada kepalanya, hingga menyebabkan dirinya merasa pusing sesaat. Saat pikirannya berangsur-angsur pulih, tiba-tiba muncul sebuah kapal alam semesta. Yang dimana saat pintu palkanya terbuka, seketika melesat 2000 prajurit yang mengenakan seragam tempur berwarna hitam yang terbagi menjadi 12 tim, dan terus menembakkan tembakan laser ke arah pasukan Gunung Tiga Kapak, menyebabkan kekacauan dalam pasukan tersebut. Melihat tumpukan mayat para pejuang yang gugur, Luo Feng dan anggota Gunung Tiga Kapak yang selamat pun tampak geram. Sialan, itu adalah pasukan dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam, teriak para prajurit, sembari melihat ke arah kapal alam semesta, yang mengambang di langit. Setelah serangan pertama dari 3 meriam laser D6, serta 12 senjata laser yang ditembakkan, seketika 2000 tentara elit yang keluar dari kapal alam semesta pun, langsung membentuk 12 tim, dan dengan ganas bergegas ke dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, dan dengan cepat mengambil item ruang penyimpanan, dari beberapa kapten utama yang telah gugur. Lalu setelahnya, para anggota dari 12 tim itu, dengan cepat kembali ke kapal alam semesta. Di sisi lain, tampak pasukan dari Gunung Tiga Kapak yang berhamburan karena kebingungan dengan serangan tiba-tiba itu. Namun kebingungan itu pun hanya berlangsung sesaat, karena bagaimanapun, para prajurit dari Gunung Tiga Kapak yang telah mengalami ribuan pertarungan, mereka pun dengan cepat berkumpul dan membentuk pertahanan. Bahkan mereka pun bisa membunuh beberapa prajurit Gunung Tiga Kapak. Di sisi lain, tepatnya di ruang kendali kapal alam semesta, tampak Brolin yang berdiri sambil menyaksikan kekacauan yang terjadi. Saat sisa dari 2000 pasukan itu telah kembali ke kapal alam semesta, Brolin pun memerintahkan untuk segera terbang meninggalkan lokasi tersebut. Sementara Luo Feng dan anggota pasukan dari Gunung Tiga Kapak, mereka hanya bisa menyaksikan dengan marah, saat melihat kapal milik Brolin terbang dan menghilang. Brolin, bajingan ini benar-benar ganas, ucap Luo Feng, sembari melihat potongan-potongan daging dari anggota Gunung Tiga Kapak, ataupun anak buah Brolin yang tewas dalam insiden yang cepat itu. Di sela itu Dewa Petir berkata, "Adik ketiga, untungnya kau memiliki baju pelindung armor kontak awan, jika tidak, saat ini kepalamu sudah hancur berkeping-keping," ucap Dewa Petir. Saat itu, ekspresi Hong dan Dewa Petir dipenuhi dengan amarah, tetapi mereka berusaha menahannya. Saat itu, saat tentara Gunung Tiga Kapak yang awalnya berhamburan ketika adanya serangan telah kembali pada formasi, Luo Feng memiliki rasa takut yang tersisa, yang dimana jika tembakan laser tadi benar-benar menghancurkan kepalanya, maka hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Karena jika manusia normal, pasti akan langsung mokat, namun tidak untuk Luo Feng, yang dimana setelah bersatu dengan Golden Hornet Behemoth, yang jika kepalanya ditusuk ataupun dihancurkan, itu masih bisa tumbuh kembali. Dan jelas hal ini terlihat aneh, dan akan menimbulkan kecurigaan. Yang sudah dipastikan, jika para pejuang tingkat tinggi mengetahui hal ini, mereka akan datang dan menangkap Luo Feng untuk menggali informasi. Di sisi lain, tepatnya di dalam ruangan kendali pesawat alam semesta, tampak Brolin yang ditemui oleh 8 pengawalnya.
Tuan, dari 12 target yang dibidik oleh meriam laser kelas C2, hanya 11 orang yang mati, dan kami hanya memperoleh 7 komputer kuantum dan 8 item penyimpanan. Hal ini dikarenakan banyak dari anggota Gunung Tiga Kapak yang berjaga di sekeliling mayat, ucap sang pengawal. Mendengar ucapan itu, seketika wajah Brolin tampak terbungkus kemarahan sembari berkata, "Apa? Ada salah satu target yang tak mati, siapa dia?" tanya Brolin, dengan tatapan dingin, membuat sang pengawal tidak berani berbicara. "Tata target, nomor 12 yang mulia," ucap sang pengawal, membuat Brolin kembali teringat pada Luo Feng. "Dia? Bukankah dia orang yang sebelumnya melarikan diri dengan kapal alam semesta? Bajingan ini benar-benar memiliki keberuntungan yang bagus," ucap Brolin, yang makin terbungkus amarah. Lalu setelahnya, Brolin pun kembali berkata, "Kalian semua boleh pergi, dan ingat, lain kali lakukanlah tugas kalian dengan baik, karena aku tidak akan mentolerir alasan apapun lagi," ucap Brolin dengan serius. "Baba-baba baik yang mulia," ucap 8 pengawal, yang dengan cepat keluar dari ruang kendali. Sementara Brolin, dia berjongkok dan mulai memeriksa setiap perangkat kuantum beserta item penyimpanan, untuk mencari salah satu sandi dari kristal warisan, yang menurut kabar, salah satu dari 3 sandi itu dimiliki oleh anggota pasukan Tiga Kapak. Dan jelas, harta berharga seperti ini, pasti akan disimpan oleh para kapten utama, dan oleh sebab inilah, serangan pertama ditujukan pada 12 target, yang diantaranya adalah Luo Feng. Dan alasan Brolin menargetkan Luo Feng, karena kapal alam semesta miliknya, serta beberapa harta yang ia tukarkan di dalam kastil Guntur. Namun alangkah kaget dan marahnya Brolin saat memeriksa semua komputer kuantum dan item penyimpanan, ia hanya menemukan 6 harta karun, tapi tidak menemukan kode sandi dari kristal warisan. Sial, komputer-komputer ini, tidak satupun dari mereka digunakan untuk menukar kode sandi kristal warisan, ucap Brolin yang mengamuk dan dengan keras menghentak papan kontrol, lalu menghancurkan semua komputer kuantum. "Sial, sial, sial," ucap Brolin. Di sisi lain di planet bintang Kanglan, tepatnya di gedung pencakar langit, tampak Tuan Sektor Jiang Tianchen dan Hargrey, yang kembali duduk saling berhadapan. Saat itu Jiang Tianchen berkata, "Hargrey, aku tetap berpegang pada apa yang aku katakan, jika kamu menginginkan kode sandi terakhir, maka kamu harus menyetujui 9 syarat yang aku katakan, dan tidak akan kurang satu pun," ucap Jiang Tianchen sembari tersenyum. Sementara Hargrey, ia hanya menyipitkan mata sembari bergumam, "Jiang Tianchen, orang ini benar-benar tak bisa diajak kompromi, lihat saja, jika cucuku telah menemukannya, maka akulah yang akan tersenyum," gumam Hargrey. Di sela itu Jiang Tianchen berkata, "Hargrey, menurutku 9 syarat yang aku minta itu tidaklah banyak, jika dibandingkan dengan sandi terakhir dari bola kristal warisan. Dan ingat, jangan pernah berharap dengan membunuh para kapten utama dari Gunung Tiga Kapak, kamu akan menemukan kode tersebut, karena sandi itu telah dikirimkan padaku. Adapun komputer kuantum yang digunakan untuk mengirim kode itu telah dihancurkan. Sementara untuk tentara itu sendiri, aku juga telah mengirim orang untuk membunuhnya. Oleh karena itu, apapun yang kamu lakukan di dalam dunia, kamu tidak akan pernah mendapatkan kode sandi terakhir," ucap Jiang Tianchen. Mendengar ucapan itu, ekspresi Hargrey menjadi pucat, karena menyembunyikan kemarahannya. Lalu setelahnya, ia perlahan mulai tersenyum sembari berkata, "Baiklah, aku setuju dengan 9 syarat itu, tapi butuh waktu 1 bulan untuk menyiapkannya," ucap Hargrey. Jiang Tianchen lantas berkata, "Baiklah, ketika semuanya telah terkumpul, maka aku akan menyerahkan kode sandi itu kepadamu, dan kamu pun tak perlu terburu-buru, karena aku akan menunggu kabar darimu," ucap Jiang Tianchen, yang dalam sekejap mata, telah menghilang dari ruang tersebut, dan hanya menyisakan energi petir yang samar. "Jiang Tianchen, kali ini kamu bisa tersenyum karena telah memerasku cukup banyak, tapi lain kali, aku pasti akan membuatmu membayar lebih dari ini," gumam Hargrey dengan ekspresi sangat jahat. Karena bagaimanapun, pertukaran ini telah menghabiskan hampir seluruh kekayaannya, walaupun pada dasarnya, Bang Panjul sendiri belum tahu apa yang diminta oleh Jiang Tianchen. Singkat cerita, setelah 14 hari terbang di dalam dunia petir, Luo Feng dan pasukan Gunung Tiga Kapak akhirnya mencapai pintu keluar, yang dimana di pintu itu sendiri terdapat di balik air terjun, dan telah dibuatkan jalur khusus menyerupai lorong. Yang di ujung lorong itu sendiri, telah menunggu para pejuang tingkat semesta, serta beberapa tuan domain dari tiap-tiap aliansi. "Huf,
Akhirnya kita bisa keluar dari tempat penuh pembantaian itu, ucap Luo Feng, yang saat itu terbang menyusuri lorong bersama Hong, Dewa Petir dan Aogu. Saat akan mencapai ujung lorong, tiba-tiba terdengar kata, "Semua penjelajah berkumpul di depan, siapapun yang mencoba melawan dan melarikan diri akan dibunuh," ucap salah satu pejuang tingkat semesta, yang saat itu telah menunggu di depan pintu keluar, dan dengan dingin menatap ke arah sekelompok pasukan penjelajah yang keluar. Suara perintah marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan para tentara itu tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Di sela itu Dewa Petir berkata, "Adik ketiga, lihatlah ke sana, di antara pasukan besar itu," ucap Dewa Petir yang berkata dengan kaget. Sementara Luo Feng, ia pun menoleh ke tempat Dewa Petir memandang, yang di kejauhan, tampak sosok Nuo Lansan, yang melayang di antara para pejuang kuat, dengan mengenakan seragam tempur berwarna hijau tua. Di saat yang sama, Nuo Lansan pun merasakan, bahwa ada seseorang yang sedang melihat ke arahnya, dia pun berbalik untuk memastikan, dan dengan mudah melihat Luo Feng di antara kelompok gunung tiga kapak. Melihat keberadaan Luo Feng, Nuo Lansan yang awalnya bertugas mengatur para tentara pun segera terbang menghampiri mereka, namun dengan tatapan dingin. "Sungguh beruntung, aku bisa bertemu bajingan kecil ini di sini. Dengan statusku, maka siapa yang akan berani menghentikanku? Lihatlah, kali ini aku akan menyelesaikan perhitungan lama kita," gumam Nuo Lansan, yang saat itu sangat yakin dapat menghabisi Luo Feng. Di sisi lain, tepatnya di tanah datar di mana seluruh anggota pasukan Gunung Tiga Kapak berkumpul, para tentara di regu itu pun bertanya-tanya. Di sela itu, tiba-tiba Luo Feng menggunakan energi roh yang ditransmisikan langsung pada 70.000 tentara, sembari berkata, "Nuo Lansan, ini adalah pasukan Tiga Kapak, untuk apa orang dari aliansi Gedung Ratusan Harimau datang ke regu kami? Apa yang kamu inginkan?" ucap Luo Feng, dengan nada provokasi, menyebabkan ratusan ribu pasukan seketika berbalik dan melihat. Dan dalam sekejap, mereka semua melihat sosok Nuo Lansan, yang masih terus mendekat ke arah kelompok Gunung Tiga Kapak. "Ya, itu adalah Tuan Nuo Lansan dari Gedung Ratusan Harimau." "Ya benar, untuk apa seseorang dari Gedung Ratusan Harimau mendatangi anggota tentara dari Gunung Tiga Kapak?" bunyi diskusi ratusan ribu prajurit, yang menatap ke arah Nuo Lansan. Dengan ratusan ribu orang yang mengawasinya, Nuo Lansan yang sedang terbang tiba-tiba berhenti dan memasang ekspresi jelek. "Sial, bajingan kecil yang hanyalah umpan meriam ini benar-benar punya nyali, dan berani mengirimkan kata-kata provokasi menggunakan energi roh pada seluruh pasukan. Apakah dia berpikir ada orang yang akan melindungi kelompok kecilnya itu?" gumam Nuo Lansan. Sedikit penjelasan, biasanya para tentara yang tidak memiliki status dan otoritas tidak akan berani berteriak sekeras itu. Dan inilah alasannya, Nuo Lansan yang tidak mengetahui bahwa Luo Feng adalah anggota organisasi Gunung Tiga Kapak dan sangat dekat dengan Tuan Mingyu, ia pun tak memperdulikan hal itu, dan terus terbang ke arah pasukan Gunung Tiga Kapak. Namun tiba-tiba, seketika Nuo Lansan kembali terhenti, saat 5 manajer dari organisasi Gunung Tiga Kapak yang juga berada di tingkat alam semesta, berteriak padanya. Nuo Lansan berhenti. Para penjelajah ini, banyak dari mereka membawa serta harta dari dunia di dalam dunia, yang belum diserahkan pada penguasa sektor dan penguasa domain. "Dan kamu, seseorang dari Gedung 100 Harimau benar-benar berani menerobos masuk ke dalam pasukan kami. Apakah kamu berencana untuk mencuri harta karun yang dimiliki oleh mereka?" ucap salah satu manajer dari Gunung Tiga Kapak. Mendengar tuduhan itu, Nuo Lansan pun mengeluarkan senyum terpaksa sembari berkata, "5 tuan sekalian, aku hanyalah salah satu dari ribuan pejuang tingkat semesta yang berada di bintang Kanglan ini, jadi tidak mungkin aku berani menerobos pasukan kalian untuk mencuri harta yang dimiliki oleh para pejuang kecil itu," ucap Nuo Lansan. "Lalu kalau bukan ingin mencuri, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya salah satu manajer. Lantas Nuo Lansan pun berkata, "Tuan-tuan sekalian, baru saja aku melihat musuh pribadiku di antara para prajurit kecil itu, dan berpikir untuk menyelesaikannya sekarang," ucap Nuo Lansan. "Oh begitu rupanya," ucap para manajer dari Gunung Tiga Kapak, sembari menganggukkan kepala. Di sela itu terdengar, salah satu dari mereka berkata, "Katakan siapa musuhmu?" "Oh dia hanyalah prajurit kecil yang bernama Luo Feng." "5 tuan, berikan padaku satu prajurit kecil itu, ini seharusnya tidak menjadi masalah bukan?" ucap Nuo Lansan, yang tidak berani main-main. Karena bagaimanapun saat itu, bukan hanya ada banyak level alam semesta, bahkan penguasa domain yang berjaga di sekitar pun, tampak tengah memandanginya. Jika dia tidak menjaga disiplin dan berani menerobos masuk,
Bukan hanya organisasi lain saja yang akan mengambil tindakan, bahkan gedung ratusan harimau pun akan menanganinya. Memikirkan hal itu, wajah Noulan San pun tampak dongkol saat berbalik pergi. Menyaksikan Noulan San yang pergi dengan dikawal oleh 5 tingkat alam semesta, Luo Feng pun tampak tersenyum pahit. Jika saja pertemuan mereka terjadi di lain tempat, kemungkinan Luo Feng akan benar-benar dihabisi. Noulan San, kita harus mencari kesempatan untuk benar-benar menghabisi orang ini, ucap Luo Feng. Iya benar, kita harus membunuhnya, jika tidak bumi kita tidak akan pernah menemukan kedamaian, ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir pun berkata, haruskah kita meminta Tuan Mingyu untuk bertindak? Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, ya, sepertinya itu adalah jalan terbaik, karena Mingyu adalah tentara bayaran bintang 2 alam semesta, bahkan di antara para tuan domain, kekuatan dan otoritasnya masih sangat diperhitungkan. Jika dia mau untuk menghabisi Noulan San, maka itu pasti akan menjadi sangat sederhana. Saat kita bertemu dan memberikan harta padanya, kita bisa meminta bantuan, karena ada kemungkinan besar dia akan menerimanya, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir pun berkata, Luo Feng, harta karun apa yang kamu siapkan untuk diberikan pada Mingyu? Ya benar, Luo Feng, apa pendapatmu tentang masalah ini, dan harta apa yang telah kamu siapkan? Karena sebagian besar kontribusi dilakukan olehmu, jadi hadiah untuk Tuan Mingyu biar kamu yang memutuskan, ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Luo Feng sedikit bingung, namun seketika diarahkan oleh Babata. Luo Feng, berikan saja pedang pemotong udara, yang merupakan senjata energi genetik tingkat 5, ucap Babata, yang langsung dilanjutkan oleh Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Hong dan Dewa Petir pun kaget sembari berkata, cuma satu harta, dan kamu memintanya untuk menghabisi Noulan San, apakah dia akan setuju? Ya benar, hanya satu dan itu sudah cukup. Karena dalam hal harga, bahkan dengan seluruh kekuatan dan kekayaannya, Mingyu masih akan kesulitan membeli senjata ini, ucap Luo Feng, yang tentunya dengan bimbingan dari si Babata. Singkat cerita, waktu terus berlalu, dan telah banyak pejuang kuat dari Gunung Tiga Kapak yang telah pergi membawa anggota mereka, dan hanya sisa sedikit prajurit yang tersisa. Hahaha, akhirnya aku menemukan kalian berempat, ini benar-benar kesempatan yang menggembirakan, ucap suara diselingi tawa riang yang bergema, yang ternyata adalah Mingyu, yang saat itu melayang di udara. Melihat kehadirannya, sontak Luo Feng dan 200 prajurit pun segera membungkuk. Sudahlah, lebih baik ayo pergi ke vilaku agar kalian semua bisa beristirahat, ucap Mingyu, lalu pergi membawa kelompok Luo Feng bersama dengan 200 petualang lainnya. Di sisi lain, Noulan San yang melihat Luo Feng pergi bersama Mingyu, seketika ekspresinya berubah panik. Tidak, ini benar-benar tidak bagus, aku berharap Luo Feng tidak berada di bawah seseorang seperti Tuan Mingyu. Tapi dari yang dilihat, sepertinya Mingyu memperlakukannya dengan baik, jika seperti ini, maka akan semakin sulit untuk membunuhnya, gumam Noulan San, yang dengan keras menghantam tembok di sampingnya, hingga hancur berkeping-keping. Di sisi lain, di sebuah bangunan villa yang elegan, tampak Mingyu yang telah menyuruh 200 prajurit lainnya untuk beristirahat, dan hanya menyisakan Luo Feng dan timnya, yang duduk bersama Mingyu mengelilingi meja. Saat itu, Mingyu berkata, sungguh sangat disayangkan, dalam perjalanan ini aku mengirim seorang tentara bernama Bendi yang benar-benar berhasil menembus ke tingkat alam semesta, dan berharap dia akan kembali dan memberiku harta karun, meskipun itu hanyalah harta dengan harga terendah di Kastil Petir, namun aku akan sangat bersyukur, karena itu tetap harta yang mahal, ucap Mingyu menggelengkan kepala dan menghela nafas, lalu kembali berkata. Tapi siapa yang mengira, di perjalanan pulang dia akan bertemu dengan pasukan dari Pangeran ke-9 dan harta karunnya telah diambil. Mendengar ucapan itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun saling bertukar pandang, sembari bergumam, Tuan Mingyu benar-benar tidak beruntung. Di sela itu Mingyu berkata, jadi bagaimana? Bagaimana dengan penghasilan kalian di dalam dunia petir? Tanya Mingyu, sambil memandang ke arah mereka. Lalu Luo Feng pun berkata, kami berhasil menukar satu harta karun. Oh harta karun apa itu? Tanya Mingyu, dengan mata berbinar. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera mengeluarkan pedang sepanjang 3 meter dari ruang penyimpanannya, yang saat itu melayang di udara, yang di permukaannya terdapat ukiran aneh yang mengeluarkan aura penuh tekanan, bahkan membuat ruang di sekitarnya tampak bergetar. Merasakan aura yang sangat besar dan kuat itu, membuat wajah Luo Feng dan timnya menjadi pucat.
Tuan Mingyu, ini adalah pedang pemotong udara, yang merupakan senjata energi genetik level 5, kata Luo Feng. Oh bagus, 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 ucap Mingyu, dengan mata yang seolah terbakar saat menatap tajam ke pisau pemotong udara. Karena jika dibandingkan dengan semua harta karun yang diperoleh para bawahannya, belum seberapa jika dibandingkan dengan pedang pemotong udara, yang merupakan senjata yang sangat mahal. Luo Feng, apakah kamu tahu harga dari hadiahmu ini? Ucap Mingyu, sembari menatap ke arah Luo Feng dan timnya. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, sebuah harga yang bahkan tidak dapat aku bayangkan, ucap Luo Feng. Hahaha, benar yang kamu katakan, bahkan semua kekayaanku sekalipun, hampir tidak mendekati harganya. Tapi kamu jangan khawatir, karena aku tidak akan mengambil harta ini secara cuma-cuma, jadi katakan saja apa permintaanmu, ucap Mingyu. Aku ingin membunuh seorang pria, sahut Luo Feng tanpa basa-basi. Oh apakah hanya itu, sahut Mingyu, lalu kembali berkata. Siapa orang yang ingin kamu bunuh dan apa kekuatannya? Tuan domain level berapakah dia? Tanya Mingyu, sembari mengerutkan alisnya. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, pejuang tingkat semesta level 9. Hahaha, tingkat semesta level 9, ucap Mingyu sambil tertawa. Karena baginya permintaan itu terlalu mudah. Sesaat setelahnya Mingyu kembali berkata, Luo Feng, permintaanmu itu terlalu mudah, jika disuruh membunuh 10 pejuang tingkat semesta pun, itu masih belum sebanding dengan harta yang kamu berikan. Jadi untuk lebih adil, aku akan memberikan 1/3 wilayahku kepadamu, ucap Mingyu, lalu kembali berkata. Tidak, dengan kekuatanmu saat ini, akan sangat berbahaya jika aku memberikan 1/3 wilayahku, karena saat orang-orang mengetahuinya, itu akan mengundang masalah bagimu. Jadi begini saja, aku akan memberikan 100.000 planet kehidupan, dan mulai hari ini, semua urusan normal seperti pendapatan dari planet dan tentara adalah hakmu. Adapun uang tunai, ucap Mingyu sembari berpikir. Di sela itu Luo Feng berkata, Tuan Mingyu, untuk seorang di tingkat bintang sepertiku memiliki properti sebanyak itu sepertinya masih terlalu berbahaya, karena akan terlalu mencolok, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Mingyu pun berkata, Luo Feng, memang benar, semua harta dan kekayaan yang akan kuberikan, saat ini tidak akan terlalu berarti untukmu karena tidak dapat kamu ungkapkan, karena akan menimbulkan kecurigaan. Tapi sebagai seorang tuan domain, bagaimana bisa aku menerima niat baikmu dan hanya membalasnya dengan sedikit kebaikan? Jika kamu menolak 100.000 planet itu, bagaimana jika 10.000 planet kehidupan? Apakah kamu masih akan menolaknya? Ucap Mingyu, dan itulah guys, ending dari pembahasan Donghua Swallow at Start, episode 182. Dan jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, silahkan teriak di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa di pembahasan Donghua lainnya. 火星上有极为丰富的金属，绕之星际前端。但我会替他老人家。出。